Assalamualaikum Bu Kus, apa kabar? Sehat-sehat selalu Bu Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sriasih. Alhamdulillah, saya baik dan sehat. Bagaimana kabar Bu Sri juga? Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Saya juga sehat. Ini Bu Kus sedang apa ya? Ini lagi santai saja sih Bu Sri. Tapi kalau saya amati, Bu Kus kelihatannya banyak beban dan sepertinya tidak seperti biasanya ya Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Hmm, iya sih, itulah Bu Sri. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah sih Bu. Namun saya bingung mau menceritakan ini pada siapa. Jadi kira-kira Bu Sri ada waktu enggak ya? Tapi mohon maaf loh Bu Sri, jika seandainya apa ya, saya mengganggu kesibukan Bu Sri. Jadi Insya mohon maaf. Allah, Bu. Tidak apa-apa, jangan sungkan Bu. Bukus tidak mengganggu kok. Oh gitu ya Bu Sri ya. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Jadi begini Bu, minggu-minggu ini pikiran saya itu tidak tenang gitu Bu. Nggak nyaman gitu dengan hari-hari saya bekerja di sekolah. Oh, gitu ya Bu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk membantu Bukus mengatasi ketidaknyamanannya itu? Dan kira-kira apa nih tujuan dari pertemuan kita ini Bu? Eh, iya Bu Sri, saya berharap saya akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Dan setelah itu, mungkin setelah saya menceritakan semua sama Bu Sri, saya akan mendapatkan solusi dan bisa mengatasi masalah saya. Begitu Bu. Iya Bu, semoga di sesi percakapan kita ini akan mendapatkan pemecahan masalah Bukus. Amin. Oke, amin. Terima kasih Bu Sri. Jadi seperti apa nih permasalahan Bukus? Ayo silahkan diceritakan Bukus. Hmm, Baik Bu Sri, begini Bu. Akhir-akhir ini saya itu merasa apa ya, tidak bisa maksimal gitu dalam membersamai murid-murid saya di kelas. Murid saya kan mengajar di kelas 6 ya Bu ya. Nah, karena ada tugas tambahan lain yang harus saya kerjakan, jadi saya itu sering apa, tidak fokus gitu sama murid saya, begitu Bu. Oh begitu Bukus. Kalau boleh tahu, Oke. itu apa nih Bukus? Ya itu loh Bu. Begini ya, saya kan sebagai bendahara BOS dan saya harus segera menyelesaikan laporan BOS akhir tahun dan juga dalam minggu ini saya harus selesai membuat anggaran untuk tahun depan itu loh Bu Sri. Apalagi dengan install aplikasi yang baru Bu, jadi Arkas 4, jadi sudah mulai Arkas 4, jadi saya harus belajar lebih dalam lagi. Kan aplikasi baru nih Bu Sri. Jadi pastinya kan membutuhkan banyak waktu dan deadline-nya pun harus minggu ini harus rampung. Dan itu kan sangat mengurangi waktu saya, Bu, dalam kegiatan bersama murid-murid saya di kelas. Apalagi saya kan mengajar kelas 6 yang notabene itu harus menuntaskan kurikulum di waktu yang lebih singkat. Di samping itu juga pemahaman murid saya itu terhadap materi itu kurang, Bu. Dan itu kan akan berpengaruh besar sama apa dalam menghadapi ujian-ujian nanti kan Bu. Jadi mereka untuk mengerjakan tugas itu kurang maksimal, begitu Bu Sri.
Oh, jadi Bungkus tidak maksimal dalam kegiatan KM karena harus mengerjakan laporan bos ya, Bu. Menurut Iya, pendapat Bungkus, skala 1 hingga 10, di mana posisi Bungkus sekarang dalam pencapaian tujuan Bungkus? baik Bu. Menurut refleksi diri saya saat ini berada di posisi 6, Bu Sri. Baik, Bungkus. Dalam permasalahan itu, kira-kira apa kekuatan Bungkus dalam mencapai tujuan yang Bungkus harapkan? Iya, Bu. Mungkin kekuatan saya yang pertama itu saya harus apa ya? Yang harus saya pikirkan terlebih dulu adalah tentang mungkin manajemen waktu, Bu Sri. Jadi saya harus pandai-pandai mengatur waktu, mengolah waktu, kapan saya harus fokus dalam proses pembelajaran bersama murid saya, dan kapan saya harus membuat konten yang menarik agar murid saya itu lebih bisa memahami pelajaran, dan kapan di mana juga saya harus bisa mengerjakan tugas tambahan saya dalam mengerjakan laporan bos itu tadi, Bu. Mungkin itu sih, Bu Sri. Jadi kuncinya ada di manajemen waktu menurut saya. Kata kuncinya manajemen waktu ya, Bungkus. Dalam manajemen J. waktu itu, nah, hambatan atau gangguan dalam meraih tujuan Bungkus, Bungkus tidak ya, Bu? Ya, eh, ada sih, Bu. Jadi hambatannya itu mungkin dari keluarga ya Bu ya. Jadi anak-anak saya kan masih kecil ya Bu ya. Jadi karena mereka itu kan juga butuh perhatian yang penuh dari orang tuanya. Mungkin itu sih Bu gangguannya selain yang tadi. Baik, Bungkus. Sekarang apa nih rencana Bungkus dalam mencapai tujuan yang Bungkus harapkan? Iya Bu. Rencananya sih yang pertama selama jam pelajaran mungkin saya akan tetap fokus kelas saya membersamai murid-murid saya kelas 6 dalam menuntun segala potensinya dengan berbagai metode tentunya ya Bu ya, dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi agar potensinya maksimal. Dengan begitu kan murid saya akan bisa memahami konsep inti dari materi yang saya berikan. Gitu Bu. Dan mungkin yang kedua, selepas jam pelajaran dan murid saya sudah pulang, saya akan menyelesaikan penilaian-penilaian yang saat pembelajaran tersebut belum belum terselesaikan, mungkin akan saya selesaikan, kemudian dilanjut administrasi kelas yang belum saya isi. Selepas itu, mungkin saya baru bisa mengerjakan dan saya tadi Bu, laporan bos tadi Bu. Mungkin itu sih. Rencana buku sangat bagus, Bu, memaksimalkan manajemen waktu ya, Bu. Namun dari dalam rencana Hmm. yang akan dijalankan pasti ada gangguannya ya, Bu. Iya Bu, iya pasti Bu itu. Pasti akan ada gangguan, hambatan itu. Walaupun sudah saya maksimalkan betul ya Bu ya dalam memanajemen waktu tadi. Tapi dalam mengatasi masalah tersebut, namun saya tetap apa ya, jika pekerjaan itu tidak selesai di sekolah, mungkin saya akan bawa pulang Bu. Dan kondisi di rumah yang tidak memungkinkan bekerja karena anak-anak saya juga masih kecil tadi ya Bu Sri ya, yang mereka itu butuh perhatian. Belum lagi saya kan ikut guru penggerak nih Bu. Jadi tugas-tugasnya yang selalu kejar-kejaran dan itu mungkin yang apa ya, menghambat lah hambatan kecil. Jadi saya akan mengatasinya dengan menyelesaikan tugas tambahan itu jika anak-anak saya sudah tidur Bu. Jadi mungkin jika anak saya sudah tidur kan sudah keadaan sudah kondusif nih Bu ya. Jadi saya bekerjanya di
malam hari. Di samping itu kan sinyal internet juga lancar ya Bu ya kalau malam hari. Jadi kalau anak-anak saya belum tidur dan saya bekerja untuk menyelesaikan, jadi pasti akan ikut campur dalam pekerjaan saya, gitu Bu. Jadi saya kan tidak bisa fokus bekerja nih. Jadi kalau untuk apa ya, untuk memaksimalkan pekerjaan saya menunggu anak-anak sudah tidur, baru bekerja lagi, begitu Bu. Wah, subhanallah, luar biasa Bukus. Langkah penyelesaian yang Bukus ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan idenya Bukus. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, syukurlah Bu Sri. Iya, Bukus. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya, Bukus sudah merasa lega. Ya, terus yang sudah saya rencanakan tadi, komitmen yang akan Bukus lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu. Iya Bu. Eh, mengenai dengan manajemen waktu yang akan saya eksekusi, mungkin pertama adalah berfokus pada murid saya, Bu. Jadi dalam proses pembelajaran itu mungkin fokus saya yang pertama. Yang kedua, saya akan menyelesaikan administrasi kelas selepas jam pelajaran dan dilanjut menyelesaikan laporan saya, laporan tugas tambahan saya. Jika tidak memungkinkan selesai, maka akan saya lanjutkan di malam hari. Begitu, Bu. Baik, Bu. Adakah batasan deadline waktunya, Bu Gus? Baik, Bu. Tentunya ada ya, Bu ya. Karena kelas 6 kan waktu untuk merampungkan kurikulum kan hanya sampai bulan Maret ya, Bu. Selepas itu apa ya, asesmen yang harus dihadapi mulai bulan Maret itu, April, Maret, Mei, Juni ya. Nah, sementara untuk laporan bos ini dalam bulan November ini kan harus sudah pengesahan untuk anggaran tahun depan. Jadi saya harus kejar tayang nih Bu. Jadi harus benar-benar memaksimalkan waktu yang benar-benar maksimal begitu. Iya, Bukus. Lalu selanjutnya dukungan apa saja yang kira-kira Bukus butuhkan dalam menjalankan komitmen itu? Iya Bu. Terkait dukungan, sudah tentu saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah saya ya Bu ya, dengan menjelaskan rencana aksi saya, kemudian tentunya juga rekan sejawat dan dukungan dari keluarga. Itu Bu. Oh. Wah, ide yang sangat bagus, Bu. Semoga semua segera terselesaikan ya, Bu Gus. Dan Bu Gus dapat kembali bekerja dengan semangat dan bahagia dalam mengajar dan menyelesaikan tugas. Terima kasih. Amin ya Allah. Terima kasih ya Bu Sri. Saya sudah jadi apa ya, lebih lega ini Bu. Jadi terima kasih ya Bu Sri atas waktu yang sudah diluangkan buat saya. Semoga saya bisa menjadi guru yang berpihak pada murid saya dan mampu menjalankan tugas-tugas saya tanpa harus menyita waktu dan tupoksi saya sebagai guru kelas. Gitu, Bu. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Sama-sama, Bu Gus. Ya sudah ya, Bu Gus. Saya ini mau ada kegiatan lain. Assalamualaikum, Bu Gus. Ya, Bu Sri, terima kasih ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Gus. Apakah Bu Gus mempunyai waktu luang ya hari ini? Iya, waalaikumsalam juga Ibu. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung begitu, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu Gusti, saya jadinya mengganggu waktunya Ya, jenengan Gus. tidak Bu Sri, tidak apa-apa. Bu Sri tidak mengganggu kok. Monggo silakan. Begini Bu Gus, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Iya, Apakah Bu Gus bisa membantu saya? iya Bu Sri, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Gus. Iya, Bu Sri. Eh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira saya bisa bantu apa ya? Begini Masalah Bu, apa nih, Bu? akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang semangat dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas dari saya hanya 50% setiap kelasnya, Bu Gus. Oh, jadi begitu ya, Bu ya. Jadi menurut Bu Sri Asih, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang semangat murid-murid yang saya ajar, Bu Gus. Oke. Menurut Bu Sri nih ya, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Sri itu kurang semangat dalam pelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali sih, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat itu yang pertama karena pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu Gus, Ya. terlalu monoton. Saya selalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu Gus. Oh, jadi begitu ya, Bu ya. Lalu kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu semangat lagi dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan menyenangkan, Bu Gus. Wah, iya benar. Kalau itu saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Bu Sri, apa saja nih yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran yang berpusat pada murid, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu bisa lebih menarik, Bu Gus. Oh iya iya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang semangat dalam pengumpulan tugas tersebut? Mungkin karena tugas saya itu terlalu banyak, Bu Gus, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya Iya, memberikan sumber belajar beragam dan mengasihkan. oke. Kalau boleh tahu nih ya, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas itu? Biasanya saya menggunakan LKS dan buku teks Iya. yang dari KKI Kabupaten itu loh, Bu Gus. Oh iya iya iya.
Lalu adakah sumber belajar yang lain mungkin Bu atau buku teks atau apa gitu Saya selain pikir buku banyak teks? ya Bu belajarnya yang seperti dari video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu Gusti, seperti di FB, TikTok, atau Reels, dan di IG Bu Gus. Nah, itu betul sekali sih Bu. Menurut saya benar sekali. Saya juga yakin bila ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid ibu lebih antusias lagi dan senang dalam pembelajaran yang ibu berikan. Jadi sekarang apa nih rencana ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti dari video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Bukus. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bukus, sehingga murid saya tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital, Gus. Oh, bagus sekali Bu Sri ya. Rencana ibu sangat bagus ya. Sudah sesuai dengan zaman sekarang Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Sri ya. Lalu komitmen apa nih Bu Sri terhadap rencana yang akan Ibu Sri laksanakan nih? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid Ya. saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu Gus. Wah, bagus sekali Bu Sri. Dan saya sangat mendukung. Jadi mudah-mudahan semua yang Bu Sri rencanakan berjalan lancar dan sesuai apa yang Ibu Sri harapkan. Gitu. Terima kasih Bu Gustilawati atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Gus. Amin. Amin. Ya, sama-sama Bu Sri. Oke, ya sudah dulu ya Bu Gus. Ini saya mau masuk kelas, ada jam PAI di kelas 2. Sampai ketemu Bu Gus. Iya, baik, sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.